Halo Sobat Mirai Aset, kembali lagi bersama aku di Eureka Fact. Pada episode kali ini, aku mau bahas mengenai menabung ala Jepang dijamin lebih kaya. Mau tahu gimana caranya? Wajib nonton sampai akhir ya. Sudah nggak heran lagi kalau di Indonesia itu budayanya konsumtif. Bisa dilihat dari brand yang selalu promosi untuk menarik perhatian customer. Seperti promosi e-commerce, gratis ongkir, promosi kartu kredit, buy one get one di restoran A yang menarik customer untuk semakin selalu belanja dan menghabiskan uang lagi. Nggak dibantu juga para influencer yang selalu hingar-bingar kehidupannya, liburan terus, cobain restoran baru terus, seolah tiap saat itu wajib keluar uang terus. Dari situ, dilihat-lihat ternyata meningkatnya jumlah pinjaman online di Indonesia signifikan loh. Pada tahun 2017, Indonesia hanya memiliki 27 pinjol legal. Hingga Januari 2023 mencapai 102 pinjol legal. Sahabat Mirai Aset, tahu nggak sih kalau faktanya Gen Z dan milenial itu generasi hobi berhutang. Kenapa bisa begitu? Berdasarkan data sampai dengan September 2022, jumlah pinjol yang macet itu mencapai 5 triliun dan yang gagal bayar didominasi 70% milenial dan Gen Z berusia 19 hingga 34 tahun. Salah satu contohnya, seorang pria membeli iPhone 13 dengan pay later. Ini adalah salah satu fitur untuk mencicil pada e-commerce. iPhone seharga 17,4 juta harus dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi dia juga jujur, ternyata mengupload rekeningnya yang isinya hanya 3,3 juta aja. Dari situ dia akan kesulitan untuk mencicil sehingga makin menambahkan jumlah persentase orang yang gagal bayar. Wah, ini contoh yang nggak baik, jangan ditiru ya sahabat Mirai Aset. Masalah lainnya yang dimiliki oleh Gen Z dan milenial, ternyata kita kesulitan untuk menabung. Jadi Gen Z dan milenial itu hanya bisa menabung 10% aja dari pendapatannya. Daripada meningkatkan jumlah tabungan, ternyata kita lebih rela untuk nongkrong dan ngopi di kafe-kafe yang stylish. Oleh karena itu, baik nih buat kita tahu kebiasaan orang Jepang untuk mengatur keuangan. Kenapa sih Diras kok kita harus kepoin cara mereka mengatur keuangan? Sedikit flashback dulu ya. Pada tahun 1945, Jepang itu negara yang miskin karena baru dibom oleh Amerika Serikat kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Perang Dunia selesai, Amerika menarik pasukannya dari Jepang. Dari situ, Jepang perlahan-lahan mulai pulih nih. Pemerintah Jepang fokus pada peningkatan edukasi dan kesejahteraan dari masyarakatnya. Dari orang Jepang yang tadinya banyak bekerja pada sektor agrikultur, kemudian beralih perlahan-lahan menjadi industri manufaktur seperti produksi mobil, elektronik, dan barang-barang yang high-tech lainnya. Hingga saat ini, Jepang berhasil menduduki posisi negara manufaktur nomor 3 terbesar di dunia. Namun jangan berkecil hati, ternyata Indonesia masih masuk list ini, berada di posisi nomor 10. Majunya perekonomian di Jepang tidak terlepas dari orang-orang yang jago personal finance nih. Yuk cari tahu cara mereka mengelola uang, tentunya supaya kita menjadi lebih kaya lagi. Kakeibo adalah jurnal anggaran rumah tangga dicetuskan tahun 1904 oleh Hani Motoko. Dia adalah seorang jurnalis wanita pertama di Jepang. Ketika Ibu Hani Motoko ini menerima gaji dari suaminya, dia budgeting dan dicatat secara manual. Kemudian suaminya akan diberikan sejumlah uang jajan oleh istrinya. Nah, dari sini nih kita harus paham 4 landasan utama dari kakeibo supaya kita disiplin juga dalam keuangan. Nomor 1, berapa jumlah uang yang dimiliki, baik dari gaji yang tetap atau mungkin ada bonus dari lembur, mungkin ada hadiah angpau dari om dan tante. Lalu ketika sudah tahu jumlahnya berapa, poin nomor 2, berapa jumlah yang mau ditabung. Harus ada goalnya. Tiap bulan itu mau disisihkan berapa atau setiap minggunya. Ketika sudah tahu, lalu masuk ke nomor 3. Berapa sih pengeluaran rutinnya? Tapi nggak cuma sekedar harus tahu, namun harus didetilkan. Ada 4 nih prioritas pengeluaran dari orang Jepang. Nomor 1, living expenses alias pengeluaran primer. Seperti contohnya, beli sembako, bayar tagihan air, listrik, internet, itu kan nggak bisa dikurangin lagi. Kemudian nomor 2, pengeluaran sekunder yaitu culture dan education seperti
pendidikan, mungkin bayar les online, beli buku yang dapat meningkatkan skill kita. Kemudian pengeluaran nomor 3, tersier alias yang nggak penting-penting amat, entertainment. Seperti contohnya, jalan ke mall, ke bioskop, mungkin beli pakaian yang nggak butuh. Contoh, kemeja udah ada 10, masih mau beli kemeja nomor 11 dan 12, itu sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Kemudian nomor 4 yaitu pengeluaran lainnya. Kalau zaman dulu dicatatnya harus manual, sekarang banyak kok aplikasi yang dapat memudahkan kita. Yang penting semangat kakebonya aja yang harus kita terapkan. Contoh aplikasinya seperti Uangku, Money Lovers, ini dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran kita dan juga dimasukkan ke dalam kategori. Sesudah dicatat, nomor 4 yaitu bagaimana sih cara meningkatkan jumlah tabungannya. Kalau di Jepang terbiasa membawa bento atau bekal makanan, gak cuma untuk anak kecil aja, tapi orang dewasa juga. Dari situ jadi nggak perlu jajan lagi agar dapat berhemat. Beda cerita dengan di Indonesia, dari SD sudah terbiasa dikasih uang jajan. Kalau nggak dikasih justru kasihan teman-temannya yang lain pada jajan, dia sendirian di kelas. Lalu salah satu tips hemat lainnya untuk budgeting dari Bapak Hantani Sadahiko, dia membagi budget bulanannya ke dalam 4 kantong. Setiap kantong ini adalah budget tiap minggunya. Jadi ketika sudah sedikit, dia nggak bisa jajan lebih banyak lagi. Dari situ dia akan lebih disiplin lagi. Kalau tips dari aku yaitu, yang pertama kalian harus cek nih, subscription ada yang kedouble atau enggak. Contoh, subscribe YouTube Music tapi Spotify juga, itu akan bikin boros. Lalu nomor 2, ini penting banget. Buat kalian yang suka belanja di e-commerce, contohnya nih, aku mau beli toples untuk kue. Aku akan selalu cari produk serupa. Di e-commerce apapun ada fitur ini. Jadi aku biasanya membeli produk yang sama dengan kualitas yang bagus juga, dengan harga yang bisa lebih murah. Meskipun 5.000 lebih murah, tapi lumayan loh. Nomor 3, misalnya kalian terbiasa ke gym, bayar gym sebulan 600.000. Tapi sebenarnya datangnya tuh nggak sering-sering amat, cuma 2 kali. Coba dipertimbangkan, itu sekali jalan 300.000 loh. Beda cerita kalau mungkin datangnya lebih rutin. Sebenarnya olahraga nggak perlu selalu di gym mahal. Sekedar jogging di komplek juga bisa bikin kamu hemat dan tetap sehat loh. Kemudian kebiasaan aku lainnya, waktu aku masih teenager, aku suka banget ke mall. Meskipun nggak terlalu ada keperluan yang penting, aku selalu nongkrong buat sekedar jajan atau makan. Namun seiring waktu, aku merasa kok boros dan sebenarnya nggak penting-penting amat. Dari tadinya aku seminggu bisa 4 kali, mungkin sekarang hanya sekali, itu pun kalau ada meeting saja. Tips hemat ala orang Jepang lainnya yaitu hidup sederhana anti ribet. Marie Kondo, seorang wanita Jepang pencetus KonMari Method, sebuah gaya hidup minimalis berprinsip memiliki jumlah barang secukupnya yang fungsional saja. Jadi punya baju itu yang selalu rutin dipakai, nggak perlu ditumpuk banyak-banyak. Nah, gimana nih sahabat Miraset? Cara hemat ala kamu? Bisa komen di bawah, ceritain ke aku. Ada cara hemat yang lucu dari aku waktu aku masih SMA, ketika naik patas AC lebih hemat kalau pakai baju seragam. Jadi kalau hari Sabtu aku mau menghemat, aku tetap pakai baju seragam buat ketemu sahabat teman aku. Bisa spill di bawah cerita kalian. Sampai sini dulu Eureka Fact kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di Eureka Fact berikutnya. Saya Diras undur diri. Dadah!